Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas sisa yang telah kami buat, yaitu tentang strategi binary portal diferensiasi produk pada perusahaan Gojek. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan, yaitu tantangan era digital. Jadi perusahaan di era digital atau modern seperti sekarang ini, perusahaan itu harus cepat beradaptasi dengan teknologi dan tren pasar untuk tetap kompetitif atau dapat bersaing dengan para pesaing. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut, maka strategi diferensiasi itu bisa dilakukan. Menurut Michael Porter, yang menjelaskan bahwa diferensiasi produk itu membuat produk unik dan sulit untuk ditiru. Tujuannya yaitu untuk menarik segmen pasar tertentu. Adapun peran sistem informasi yaitu untuk mendukung dan memperkuat diferensiasi dengan manajemen data, komunikasi pelanggan, dan penyempurnaan layanan sambil menjaga etika bisnis yang sesuai. Alasan pemilihan strategi diferensiasi produk yang pertama yaitu kebutuhan untuk berbeda. Nah, jadi kompetisi yang semakin ketat, strategi harga yang tidak cukup, maka dapat diterapkan diferensiasi melalui layanan yang unik dan fitur tambahan. Nah, yang kedua yaitu adalah integrasi layanan. Nah, yaitu dengan menggabungkan berbagai layanan dalam satu aplikasi untuk meningkatkan kenyamanan dan menciptakan ekosistem yang saling mendukung. Nah, contohnya seperti transportasi, makanan, dan pembayaran itu dilakukan dalam satu aplikasi. Nah, yang ketiga yaitu inovasi berkelanjutan, yaitu meluncurkan fitur baru dan memperbaiki layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan juga mengikuti tren pasar. Deskripsi perusahaan Gojek. Nah, Gojek ini didirikan tahun 2010 di Jakarta yang awalnya merupakan layanan ojek online. Nah, kini menjadi ekosistem digital atau platform multifungsi yang dimana di dalamnya ada GoFood, GoSend, dan GoPay. Nah, fokus Gojek yaitu pada teknologi transportasi dan layanan on demand. Nah, adapun pesaing yang memiliki bisnis sama yaitu ada Grab dan Shopee. Dengan sistem CRM, Gojek meningkatkan loyalitas pelanggan melalui personalisasi layanan, sementara TPS memastikan transaksi cepat dan aman, memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin layanan digital. Gojek menggunakan CRM untuk mengelola data pelanggan dan memberikan penawaran yang dipersonalisasi, serta TPS untuk memproses transaksi secara real time. Kedua sistem ini meningkatkan pengalaman pengguna dengan layanan yang cepat dan sesuai kebutuhan, memperkuat posisi Gojek dalam pasar yang kompetitif. Gojek memilih strategi diferensiasi produk karena pasar sangat kompetitif. Mereka menggabungkan berbagai layanan seperti transportasi, pembayaran digital, dan pesan antar makanan dalam satu aplikasi, membuatnya unik dan sulit ditiru serta memberikan nilai tambah signifikan bagi pelanggan. Selanjutnya adalah tantangan. Yang pertama ada jumlah pengguna. Dengan jumlah pengguna yang terus bertambah, sistem informasi harus mampu menangani volume data dan transaksi yang semakin besar tanpa mengurangi kinerja. Selain itu, dalam konteks bisnis global dan operasi kompleks, integrasi antar sistem juga menjadi tantangan yang tersendiri. Sistem CRM, TPS, dan lainnya harus berfungsi secara sinergis agar dapat memberikan pengalaman pengguna yang mulus dan terjamin. Selanjutnya ada jangkauan daerah terpencil. Gojek saat ini belum mampu menjangkau daerah-daerah kecil, terutama yang terpencil, karena operasinya terbatas pada kota besar. Hal ini disayangkan mengingat terdapat banyak calon pelanggan di daerah kecil yang ingin memanfaatkan layanan Gojek. Layanan Gojek pun ini dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah. Selanjutnya ada analisis etika dan privasi. Yang pertama adalah privasi data pengguna. Gojek harus berhati-hati dalam menangani informasi pribadi. Pelanggaran terhadap privasi data dapat berdampak negatif pada kepercayaan pelanggan dan reputasi perusahaan. Dalam era di mana kebocoran data semakin sering terjadi, melindungi data pelanggan menjadi prioritas utama dari perusahaan. Yang selanjutnya ada personalization. Ini pelanggan mungkin merasa diawasi jika Gojek sendiri itu menggunakan terlalu banyak data dari pengguna untuk menargetkan promosi-promosi yang pada mereka yang terlalu spesifik. Oleh karena itu ada garis tipis antara memberikan pelayanan yang relevan dan melanggar privasi pelanggan. Baik, selanjutnya adalah dampak etika terhadap implementasi strategi. Masalah privasi dan etika itu dapat mempengaruhi implementasi strategi dalam diferensiasi produk. Contoh, apabila Gojek gagal melindungi data pelanggan, maka pelanggan mungkin kehilangan kepercayaan dan beralih ke pesaing yang dianggap lebih aman. Selanjutnya adalah rekomendasi dan cara-cara untuk meningkatkan efektivitas sistem informasi. Meningkatkan keamanan data. Berinvestasi dengan teknologi keamanan data dapat membantu meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kedua adalah memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Gojek perlu memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan terhadap privasi data seperti undang-undang perlindungan di Indonesia. Tidak menggunakan teknologi AI untuk skalabilitas. Memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk memproses data dalam jumlah besar agar lebih efisien. Itu dapat dilakukan oleh Gojek. Jadi kesimpulannya adalah diferensiasi produk merupakan strategi yang sangat relevan bagi Gojek dalam mempertahankan posisinya di industri teknologi dengan layanan on demand yang sangat kompetitif.